mau tanya. Oh, silakan, Bu. Jadi yang pengen saya tanyakan, tadi itu kan ada 9 jurusan ya yang, Iya, bagus iya, untuk dituju. iya. Nah, bagaimana untuk memotivasi yang anak-anak kita sudah tidak masuk ke jurusan itu gitu, agar, mereka juga tetap bisa bersaing, tetap bisa mendapatkan, pekerjaan yang bagus atau membuka usaha yang pas dengan, bidangnya begitu? Iya, iya. Minta tolong. Oke, saya jawab dulu ya, biar nanti nggak kelupaan sayanya, Ibu. Oke, begini, Ibu Sri ya, saya manggilnya ya Bu Sri ya? Ya, boleh. Oke, Bu Sri, jadi 9 itu adalah yang dipilih Bu Sri. Banyak profesi lain yang juga anak-anak kita suka di situ bukan berarti salah, enggak salah. Tapi perlu dibekali untuk dia bisa berinovasi, walaupun profesinya itu profesi yang tidak menjadi pilihan utama. Itu saya pilihin ya, ada sumbernya dari tadi source-nya itu adalah 9 yang utama yang menjadi pilihan utama. Tapi kalau dia memang berkeinginan di bidang yang dia suka, nggak apa-apa. Tapi kita persiapkan dia untuk siap di era menuju masa depan yang penuh digitalisasi, gitu ya. Pekerjaan administrasi ini berbahaya, akan tergantikan dengan robot, Bapak Ibu. Pekerjaan yang sifatnya bisa digantikan sama sistem, itu akan kehilangan pekerjaan kita nantinya. Tapi pekerjaan yang tidak bisa hilang adalah pekerjaan yang butuh sentuhan manusia, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita galakan lagi. Menjadi pemusik nggak bakal bisa digantikan sama robot. Ya, menjadi mungkin aktif di kegiatan sosial gitu ya, itu nggak bisa digantikan oleh robot. Ya, dokter nggak bisa, masih lama kalau digantiin robot. Ya, robot bisa salah gitu ya, tapi bisa kemungkinan hal itu terjadi, namun gitu itu masih lama sekali. Kira-kira gitu Bu Sri. Jadi yang kita siapin adalah Ibu siapin coach-nya supaya efek terhadap yang dihadapi oleh anak kita ini dia puas, dia juga mantep gitu ya. Jangan dia masih ikut-ikut temennya, kita harus tanyakan dan kita pastikan alasan dia kuat untuk mengambil satu ilmu atau satu jurusan tertentu gitu kira-kira Bu Sri. Oke. Silakan, yang lain lagi silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Ini hal yang menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena mungkin apa yang saya ceritain sesuatu yang masih jarang orang yang bicara, tapi orang kadang-kadang bicaranya terlalu tinggi, kita juga bingung nih, milenial itu seperti apa. Sebenarnya nggak ada yang berbeda, cuman gaya hidup yang berbeda. Kehidupan itu sama, semua butuh uang untuk hidup, butuh kebanggaan untuk hidup gitu. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk siapa yang mau bertanya. Mbak Neng silakan kalau ada yang mau bertanya atau lewat chat. Baik, kalau begitu saya yang bertanya, Coach. Silakan Bu Neng. Baik, begini ya, Coach. Karena kondisi seperti ini, bagaimana merealisasikan perkembangan pengaruh teknologi sekarang terhadap mahasiswa gitu? Karena mahasiswa sekarang dengan cara belajar Zoom aja, dengan cara belajar itu mereka itu kayaknya kurang merasa puas gitu, Coach. Bagaimana kita mengantisipasi, merealisasikan ini terhadap mahasiswa itu, Coach? Terima kasih. Oke, jadi begini Bapak Ibu, sebentar. Jadi mahasiswa kita harus punya mindset bahwa mereka harus learning. Bukan mereka meminta diajarin. Ya, kalau mereka meminta diajarin setiap waktu, mereka akan merasa bahwa subjeknya dia jadi pinter adalah dosennya. Subjeknya dia jadi pinter adalah orang lain yang ngajarin dia. Tapi kalau kita sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai orang tua, membuat mereka itu jadi subjek untuk dirinya sendiri, sehingga mereka dalam kondisi apapun pasti ingin learning. Jadi beda yang namanya learning dengan training atau teaching gitu ya. Kalau mereka ikut sebuah kelas, seorang guru, seorang dosen, dia akan mengajari mahasiswanya
sehingga mahasiswanya merasa dia dapat ilmu dari dosennya atau dari gurunya. Ini namanya proses yang namanya teaching, ya, di mana gurunya yang jadi subjek, dosennya yang jadi subjek. Dosennya punya tanggung jawab membuat anak didiknya pintar. Dosennya punya tanggung jawab membuat anak didiknya belajar. Era ini udah lewat. Era ini adalah era 3.0 ke belakang, Bapak Ibu. Sekarang ini kita jadi dosen, kita jadi guru, harus bisa membuat siapapun anak didik kita menjadi subjek. Sehingga mereka mau learning. Yang namanya learning, subjeknya di mereka, bukan di kita. Kita adalah facilitator sekarang. Kita bukan orang yang membuat orang lain pintar. Nggak ada orang yang bisa membuat orang lain pintar. Tapi yang bisa membuat orang itu pintar adalah dirinya sendiri. Jadi pastikan mereka paham apa yang mereka mau tuju, sehingga mereka mempersiapkan diri, karena mereka subjek dari apa yang mereka ingin dapat dalam kehidupan mereka. Kira-kira gitu, Bu Neng. Wah, baik, terima kasih banyak, Coach. Ya, ini masalah subjek gitu ya. Bahaya, hati-hati kita menjadi orang tua yang seakan-akan menjadi subjek bagi kesuksesan anak-anak kita. Ini bahaya. Dia merasa dia pinter karena papanya. Dia ambil jurusan karena papanya atau mamanya. Begitu dia gagal, dia balikin lagi. Ini kan karena papa suruh saya. Ini kan karena mama suruh saya. Karena papa dulu nggak bisa jadi dokter, saya disuruh jadi dokter. Karena dulu papa nggak bisa jadi polisi, saya disuruh jadi polisi. Ini adalah satu kondisi value alam bawah sadar kita, Bapak Ibu, yang masih banyak PR-nya. Nah, ini kita orang tua nih banyak PR. Dulu nih kita punya ambisi ingin menjadi ya, pegawai negeri, nggak dapat jadi pegawai negeri. Anak kita paksain masuk pegawai negeri supaya kita puas. Lah bukan anak kita puas, kita puas. Ini analogi yang perlu kita pahami saat ini. Kita udah nggak bisa berada di era seperti itu lagi. Ya, silakan. Mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Neng. Coach Keti, saya mau tanya Bu Neng. Oh, silakan Bu Eka. Iya. Bu Eka Selamat sore Coach Keti, apa kabar? Sehat ya? Sehat Bu Eka. Bu Eka nih alumni SMA 11. Oke. Iya. Silakan. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih Mbak Nuri. Ini Coach, masalah tadi kan value ya. Coach tadi menyinggung juga tentang kecerdasan spiritual ya. Yes. Ini yang jadi pemikiran saya ini adalah pendidikan spiritual mereka sekarang ini. Yes, Bu. Saya baca beberapa artikel gitu, ternyata anak-anak milenial ini sekarang sudah banyak yang mereka bangga justru karena mereka agnostik gitu ya. Bahkan ada juga yang kemudian ateis gitu. Nah ini loh, jadi mereka begitu bangganya dengan semua yang modern ya, serba modern, serba otomatis, serba yang internet segala macam ya, yang kecanggihan itu membuat mereka jadi akhirnya lebih value-nya berubah gitu, jadi lebih mengutamakan hal-hal seperti itu gitu, kecanggihan duniawi seperti itu, dan mereka bahkan ada yang kemudian mereka begitu bangga kalau dirinya ateis gitu. Dulu sih saya kaget dulu sekian puluh tahun yang lalu ketemu sama orang Korea tuh tanya melihat saya sholat gitu kan, terus saya tanya agama Anda apa? I'm atheist gitu. Itu udah terkaget kan zaman dulu. Iya. Sekarang ternyata ada yang gitu, yang mereka bukan ateis tetapi mereka agnostik gitu. Nah, sementara itu di sisi yang lain banyak orang yang kemudian memberi cap dikit-dikit radikal. Nah, ini kan apakah hal itu juga yang membuat tekanan pada milenial ini sehingga mereka udahlah gue mendingan agnostik aja dah daripada gue dibilang radikal gitu loh. Nah, apakah seperti ini dan bagaimana nih menyikapinya Coach gitu? Terima kasih Coach. Ini bukan PR kita aja sih Bu, PR pemerintah, PR semua orang gitu ya. Artinya dengan perkembangan zaman yang terus menjadi canggih, seakan-akan YouTube itu dewa, Google itu ada semuanya di situ, nggak perlu sekolah. Ini yang bahaya. Banyak beberapa teman saya atau klien-klien saya mengeluh, Coach, anak saya nggak mau kuliah, Coach. Kenapa nggak mau kuliah? Ngapain? Saya mau usaha aja. Pendapatan orang yang sekolah sama online marketing, gedean online marketing, katanya. Terus jadi YouTuber itu penghasilannya miliaran loh. Iya, itu kan orang itu punya rezeki. Orang itu punya nasib. Kita ini belum siap secara mental,
belum siap secara value ataupun pemikiran dan pelajaran yang kita punya, kita mau ikut-ikutan dia. Nah, kecerdasan spiritual bukan berarti terlalu spiritual sehingga mengabaikan yang lain, karena kita kan hidup berdampingan, tapi dia juga harus melihat bahwa ada cara pandang yang berbeda. Ya, di Islam itu lakum dinukum waliyadin itu sebuah pemikiran yang luar biasa. Ya, kamu fokuslah kepada diri kamu dan kamu tunjukkan kamu itu baik, kamu itu luar biasa sehingga orang akan mencontoh kamu. Itu aja simple dalam Islam. Tidak menyakiti orang lain, tidak mendiskreditkan orang lain, dan saat ini ya banyak berita-berita hoax, banyak kondisi di mana kita tidak bisa ya menerima cara berpikir orang karena memang value kita belum di sana. Saya pernah bertanya sama guru ngaji saya ya, saya tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Si Pak Ustadznya tanya, Pak Margeti nggak usah bertanya sesuatu hal yang sudah digariskan, dianjurkan di dalam agama. Kita tidak punya kemampuan untuk menganalisanya, ya. Jalankan aja. Apa yang dijalankan dan dianjurkan oleh agama itu dan ada aturannya di dalam Quran dan ada aturan dalam hadis, lakukan. Terus jalankan semua karena itu adalah proses bahwa kita mempelajari tentang diri kita dan mempelajari tentang agama kita. Nah, orang yang sudah dalam tahap tidak percaya agama itu tidak satu waktu langsung begitu. Itu adalah proses. Makanya kita orang tua ini harus benar-benar dari anak kita remaja memperhatikan. Ya, siapa temannya harus kita perhatikan. Apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kita harus paham. Banyak berkomunikasi sama dia sehingga pemikiran dia mungkin tidak radikal. Ini yang berbahaya, ya. Teknologi itu tumbuh sedemikian cepat, tidak secepat value kita sebagai manusia. Tidak secepat pendidikan kita untuk mengadopsi teknologi. Saya saat ini dampingi Kabupaten Maluku Tenggara. Itu ada di Pulau K Island. Ya, dari sini perjalanannya 5 jam naik pesawat gitu ya. Pak Bupati itu saya dampingi dan saya dipercaya Pak Bupati untuk memperbaiki masyarakat sana sehingga mereka menjadi SDM unggul. Di daerah mereka gitu ya, yang namanya SDM itu benar-benar jauh di bawah dan mereka tidak paham, mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi masa depan. Tapi dengan kesadaran, dengan kita mengangkat bahwa impian mereka itu bisa, tapi ada dasar yang harus mereka pahami. Ada ilmu yang harus mereka pelajari supaya mereka tidak salah. Ya, listrik belum masuk di Pulau K besar, mereka sudah pakai handphone, Bapak Ibu. Ya, tiang listrik udah dibangun sih 4 tahun, cuman belum dipasang listrik. Dan alhamdulillah sekarang sudah jalan listriknya 24 jam. Tapi mereka sudah punya handphone sebelum listriknya masuk. Ini yang harus kita antisipasi. Kita belajar dan menggunakan teknologi yang ilmu kita belum nyampe, itu bahaya. Apalagi yang lebih bahaya, nilai-nilai kita belum bisa untuk mengakomodisinya. Ya, berarti ada orang yang berpikir agnostik karena sebenarnya dia belum siap menghadapi kondisi perkembangan zaman. Dia tidak siap untuk bisa menikmati pertumbuhan teknologi. Justru membuat mereka terpuruk dan ini PR kita, Ibu Eka. Jadi nggak bisa kita merubah orang, tapi orang yang mau berubah dalam hidupnya, dia harus banyak tahu, banyak belajar, dan banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tahu atau lebih pintar, sehingga dia punya pandangan yang berbeda untuk menyikapi satu hal. Kira-kira gitu tuh, Ibu Eka. Mungkin bisa menjadi satu kondisi untuk kita antisipasi yang kayak gini. Ini udah banyak Bapak Ibu yang kayak begini, udah banyak banget ya. Dan ini yang dibilang Dajjal itu dalam berapa bentuk. Ini udah Dajjal, bentuknya begini. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Silakan, yang lain Bapak Ibu, silakan. Oke, makasih Coach. Ya, makasih Bu Eka. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan web ini, dengan Zoom ini, saya mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Yang saya ingin tanyakan Coach, bagaimana jika anak saya ingin menjadi pemusik Coach? Pemusik. Sementara saya dan papahnya itu ada pertanyaan dan tanda tanya besar. Karena memang kan tahap-tahap usia anak kita di saat sekarang ini kan, anak saya ini
masuk 16 tahun. Oke, Jadi insya Allah tahun depan mau ke universitas. Ya. Bagaimana ya Coach saya untuk menjawabnya? Kalau saya bertanya, dia jawabnya ingin jadi pemusik. Saya bingung nih untuk apa ya? Untuk ngasih arahan ke anak saya itu seperti apa dan bagaimana gitu Coach. Ya, Mohon oke. bimbingannya Coach. Terima kasih. Ini Ibu siapa Ibu? Ibu siapa? Tolong namanya. Sinta. Ibu Sinta. Oke, Bu Sinta. Pertanyaannya bagus Bu Sinta. Jadi gini Bu Sinta. Terima kasih Coach. Ya, efek yang terjadi di anak kita ingin jadi pemusik karena memang dia mungkin mempelajari, dia suka, dia senang, dan itu bagus. Karena itu passion dia. Ya, satu hal yang kita perlu siapkan adalah, oke, menjadi pemusik itu bukan pemain musik aja. Ada bisnis musik, bisnis rekaman, produser musik, itu banyak. Coba kamu cari tahu, nah. Kamu tetap harus sekolah secara general dulu, baru ambil spesialis. Musik kamu bisa gunakan, tapi kamu harus bisa juga ya menjadi sukses dengan musik yang kamu inginkan. Itu pertanyaan harus kita lontarkan kepada anak kita, Bapak Ibu. Karena kalau orang dulu jadi pemusik, dia mikirnya megang gitar, main piano, megang drum, pemusik. No. Pemusik zaman sekarang punya studio musik, bisa disewain, bisa dapat passive income dari studio musik yang dia punya. Dia bisa memproduksi musik dengan mengumpulkan banyak pemusik, membuat album. Itu juga bisnis musik. Jadi sekarang ini serba terbuka lebar. Tidak ada batasan-batasan satu profesi kepada profesi yang berikutnya. Tapi tanya sama dia, apa manfaat yang ingin kamu berikan kepada lingkungan kamu kalau kamu jadi pemusik? Nah, seberapa banyak manfaat yang kamu berikan? Kalau kamu cuma nyanyi, ya semua orang yang lain juga bisa nyanyi. Nah, kalau kamu cuma bisa membuat lagu, orang yang di pinggir jalan ngamen itu juga bisa bikin lagu. Nah, apa yang kamu harus siapkan dari sekarang supaya kamu bisa menjadi pemusik hebat? Nah, pemusik yang membanggakan dan bermanfaat buat orang banyak. Itu aja yang Ibu lakukan, sehingga dia mencari sebab-sebab untuk dia bisa mencapai impian dia menjadi pemusik. Gitu kira-kira Bu Sinta. Simple aja kita lakukan dia supaya apa? Dia yakin apa yang akan dia ambil itu menjadi sebuah masa depan yang luar biasa buat dia. Jadi pemusik itu besar, nah. Kamu bisa jadi penyanyi, bisa jadi pemusik, bisa jadi orang yang membuat produksi musik, gitu ya. Kira-kira gitu Bu Eka. Jadi kita nggak tahu masa depan di luar sana luar biasa. Saya punya teman, Bu. Sahabat saya, teman sekolah saya. Bapaknya adalah seorang, kalau nggak salah, seorang yang sangat pintar di bidang bisnis, sehingga anaknya disuruh sekolah ke luar negeri untuk sekolah bisnis. Ya, tapi teman saya ini kemana-mana bawa musik, bawa gitar, main, nyanyi, apa segala macam gitu ya Bu ya. Sehingga bapaknya ini jengkel, ya karena kelihatan anaknya main mulu gitu. Karena main musik nggak mungkin di rumah, dia pasti ketemu temennya, dia pasti jalan sama temennya, ya. Terus sampai gitarnya diumpetin, semua hal yang memang diiniin mah orang tuanya. Tapi teman saya anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia tetap kuliah dan dapat Master Business Administration di Amerika. Dia pulang ke sini, dia bilang sama papanya, "Pak, udah selesai ya MBA ya. Nih, saya kasih ijazahnya, Pak. Saya kasih. Sekarang saya mau main musik." Dia main musik. Dan ternyata pendapatan dari musik yang dia saat ini menjadi band nasional yang terkenal, Bapak Ibu, lebih besar pendapatannya dari orang tuanya yang jadi pebisnis. Ya, ini teman saya nih. Dan dia kelihatan hidupnya urakan. Tapi dia yang bertanggung jawab. Dia juga banyak memberi sedekah, banyak membantu orang, dia membuat rumah ibadah. Jadi ada yang salah dengan pemusik? Nggak ada yang salah dengan pemusik. Yang salah kita, pengetahuan tentang musik kita masih sedikit. Sehingga kita menganggap musik itu tidak bisa membuat sukses anak kita. Itu anggapan kita. Tanya sama anak kita. Nah, coba ajarin ibu musik seperti apa yang membuat bisa kamu sukses dan bermanfaat buat orang lain. Ceritain, nak. Kalau ceritanya cuma sedikit mah, itu mah kamu cuma mau jadi main-main musik, nggak perlu jadi musik. Kamu bisa jadi seorang direktur bank karena kamu sekolah manajemen keuangan, kamu juga bisa jadi pemusik.
Ada kok orang-orang yang CEO perusahaan besar, dia jago musik gitu. Nah, ini kamu senangnya hobinya atau bisnisnya? Kira-kira gitu, Bu Eka. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak mungkin sekarang untuk membuat orang sukses. Jadi kita perlu memfasilitasi, tapi kita yakinkan kalau itu menjadi pilihan kamu, kamu harus bertanggung jawab. Sama seperti kita menerima lamaran, ya, anak perempuan kita, Bu, gitu. Kita nggak bisa main terima-terima aja, kelihatan orang kaya, kelihatan orang hebat, kelihatan orang pinter. Iya, waduh. Sama membuat anak kita untuk memilih jalur hidupnya. Ini yang agak, nggak apa-apa kita berdebat, tapi dia bisa jelasin. Itu kira-kira Bu Eka. Mudah-mudahan kejawab. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Coach. Ya, makasih ya Bu Sinta ya. Terima kasih, Coach. Baik, Coach. Ada yang bertanya ini dari Bu Eli. Silakan. Bu Eli bertanya bagaimana menjalin atau memancing komunitas yang nyaman, menarik dengan milenial. Kebetulan, ya, komunikasi, ya. Kebetulan anaknya Bu Eli ini tinggal di asrama, Coach. Sekarang kuliah di luar kota. Ya. Dan yang anak pertama itu sekarang sibuk di kamar masing-masing, serta susah komunikasi. Bagaimana itu, Coach? Iya. Ini menarik ya. Anak saya juga semuanya sibuk di kamar masing-masing karena sekolah di kamar gitu ya. Apa-apa dilakukannya di kamar gitu ya. Tapi ada hal yang menarik ya. Kalau jam makan sebisa mungkin mereka kumpul untuk makan bersama. Pada saat mungkin ada pembicaraan keluarga, ajak mereka untuk diskusi bersama. Karena komunikasi mereka dengan komunikasi kita beda. Coba kita belajar mendengar apa yang mereka katakan, jangan menginterupsi, dengerin aja. Ya, sehingga mereka mau bercerita hal-hal yang menurut mereka menarik. Mungkin nggak menarik buat kita, Bapak Ibu, karena kita nggak ngerti apa yang diceritainnya, gitu ya. Satu kondisi untuk kita coba masuk kepada apa yang mereka nyaman, ya. Satu kondisi apa yang membuat mereka itu mau bercerita tentang dirinya, kita menjadi pendengar yang baik. Komunikasi yang baik adalah mendengar dengan baik, bukan berkata yang baik, bukan berkata yang hebat. Ya, orang yang berkata yang hebat itu bukan komunikator yang baik karena dia tidak mau mendengar orang lain. Ini yang perlu dilatih sebenarnya sehingga nyaman. Ada klien saya yang dia berbisnis di perusahaan keluarga di mana bapaknya sudah lumayan berumur, gitu ya. Tapi masih senang datang ke kantor dan masih senang nyuruh-nyuruh, padahal anaknya sudah mengatur hal yang lebih tersistematis dan terstruktur. Ya, ini jadi masalah juga. Kenapa? Ya bapaknya udah umur 80-an, tapi masih kuat, masih segar, dan dia sebenarnya kondisinya adalah mengalami power syndrome, kalau di rumah aja takut merasa tidak berharga, takut merasa tidak diakui sama anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak bisa ini berkomunikasi dengan baik kepada bapaknya. Harusnya dia bisa berkomunikasi dan mendengar bapaknya sehingga bapaknya itu merasa juga dihargai. Ini yang agak sulit. Kita ngomong sama orang tua kita yang mungkin umurnya sudah di atas 80, mungkin dia ngomongnya diulang-ulang melulu. Ntar dia tanya lagi, dia ulang lagi. Lah, kita dengerin aja. Oh iya Pak, iya, berusahalah Bapak Ibu bahwa apa yang dia sampaikan itu baru kita dengar. Sehingga dia tuh senang didengerin. Jangan kita ngomong, Bapak ngomong itu lagi, tadi udah ngomong ini, udah berkali-kali, dia nggak akan berani ngomong lagi. Dan membuat dia diam akan lebih memperpendek umurnya. Karena dia butuh komunikasi, dia butuh keluarin energi. Saya nggak punya Bapak Ibu dari umur 23 tahun, Bapak Ibu. Ya sekarang saya juga udah nggak punya mertua, gitu ya. Makanya saya senang nih berkomunikasi sama kakak-kakak saya di IKPTM, karena mereka senior saya. Jadi kita sering bercerita, sering berbagi, sehingga saya dapat ya gambaran bagaimana generasi kita nih, generasi kolonial, generasi kolonial menghadapi generasi milenial gitu ya. Ini harus bisa klop. Jadi komunikasi itu seperti itu kira-kira Ibu. Mudah-mudahan kejawab ya Bu. Dan ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, karena mungkin ada yang bisa menjawab lebih dari saya, tapi pengalaman saya karena saya bertemu nih klien-klien saya, orang-orang yang kolonial lagi berdebat dengan anaknya yang milenial, saya menjadi penengah sehingga bisnisnya bisa tumbuh lagi. Itu sebuah pengalaman yang berharga buat saya. Jadi saya mempelajari karakter-karakter manusia yang sangat berbeda untuk mereka menuju impian yang sama. Gitu. Silakan, yang ada yang mau tanya lagi. Ini menarik. Sesuatu hal boleh yang tanya lagi? Oh boleh Ibu Sri, ini seru nih.
Kalau kita berkomunikasi di acara banyak para dosen atau para pemimpin nih, senang saya banyak yang nanya. Silakan Bu Sri. Oke, yang ingin saya tanyakan itu tentang pengamatan saya juga pengalaman dari beberapa cerita teman. Anaknya itu dengan melihat atau mengamati misalnya ya, banyak penceramah itu yang modelnya itu berapi-api kalau memberikan tausiah, Iya, iya. terus menuduh, terus memvonis surga neraka, dosa, kafir gitu kan. Nah, dari situ tuh anak-anak milenial sekarang itu jadinya itu kayak antipati gitu loh. Iya. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendampingi mereka agar kita itu benar-benar bisa mengedukasi dengan baik dengan cara pikir mereka yang saya itu kalau melihat kayak gitu iya ya, kadang-kadang sepertinya terus mereka itu menuduh gitu loh, sudah porsi di situ. Jadi anak-anak muda itu nggak suka yang model-model dibegitukan gitu. Nah, bagaimana edukasi kita kepada anak-anak remaja dan milenial ini agar mereka itu tidak sampai itu tadi yang jadi salah jadi sampai ateis salah atau pemahaman apalah gitu ya, Bu. Nah, salah pemahaman begitu. Minta tolong. Tadi ya. Ya, ya. Oke, nah Ibu Sri, gini dan Bapak Ibu, saya bukan orang yang ahli komunikasi, bukan. Tapi saya banyak ketemu dengan kondisi-kondisi akibat komunikasi terjadi, akibat salah komunikasi terjadi perdebatan. Akibat salah ngomong, maksudnya nggak begitu, ngomongnya salah, jadi saling menuntut. Ini zamannya udah seperti ini. Artinya gini, kenapa orang itu ngomongnya judgement, ya, ngomongnya itu menghakimi atau menuduh orang? Ya mungkin dia punya data yang bagus gitu ya. Ya, mereka punya data yang kuat ya. Nabi Muhammad aja begitu ada sahabat yang selalu omongin temennya, dia bilang stop bicara, jangan bicara. Saya nggak mau dengar satu hal yang membuat saya jadi punya prasangka buruk akibat kamu cerita sama saya. Bagi saya semua orang itu baik. Alangkah baiknya kamu tunjukkanlah yang terbaik sehingga orang-orang di sekitar kamu yang tidak baik akan menjadi baik. Semua orang, publik figur dia, ustadz yang sering ngomong, dia harus menguasai komunikasi. Bahasa yang non-judgment adalah bahasa yang tidak memberikan value berlebihan. Contohnya gini, saya tidak suka. Nah, kata-kata tidak suka itu mengatakan bahwa value saya menghakimi orang itu yang berbeda sama saya. Tapi kata-kata yang tidak pakai value itu akan membuat kita berada dalam netralitas pembicaraan. Menarik pembicaraan Anda. Nah, baru kita masukkan satu kondisi. Tetapi apakah hal yang seperti ini perlu kita lihat penyebabnya. Jadi kita berada di kondisi yang netral. Tidak bisa kita membuat bahwa orang itu sudah salah. Nah, itu ada kata-kata value, salah. Orang itu benar, saya suka sama dia. Kata-kata benar itu adalah kata-kata value yang kita bawa dalam kita berbicara. Untuk kita tidak menyinggung orang yang tidak sepaham, atau kita tidak mengatakan sesuatu yang kita tidak sukai, hindarilah berbicara judgement. Kan gitu, Ibu sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya kita dengar saja, kita coba lihat benar atau salahnya, kita pendem saja. Karena kalau kita juga berjudgement ke orang itu, kita sama juga, kita judgement juga orang yang berkata belum tentu benar juga, dan kita juga belum tentu benar. Jadi hal-hal kayak begini, kita jadi tahu bagaimana cara orang berpikir dari apa yang dia katakan. Bagaimana orang bertindak dari apa yang selama ini dia lakukan dalam kondisi pengalaman dia. Itu sebenarnya Bu Sri. Jadi pengertian-pengertian itu yang kita mesti diskusi sama anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu juga paham bahwa ada orang yang berbeda loh nak pembicaraannya dari kita. Kita harus juga menghargai pemikiran mereka. Benar dan salah itu relatif. Kalau kita berada di lingkungan mereka, kita selalu mengatakan itu benar. Kalau kita berada di luar lingkaran mereka, pasti mereka akan kita anggap salah. Tapi benar salah itu relatif. Ya, kita akan jalani kehidupan ini dengan beragam orang yang punya pikiran-pikiran berbeda. Perkayalah dirimu nak sehingga kamu jadi anak yang pintar dan kamu
akan mendapat contoh bahwa itulah yang kamu nggak suka. Jangan seperti itu. Kira-kira gitu, Bu Sri. Jadi mereka tuh bisa menerima perbedaan dan bisa merubah, oh kayak gitu nggak menarik ya, saya aja nggak suka ya Mbak Bunda dengan begitu. Insya Allah saya akan memahami itu Bunda. Ya, tapi kita juga nggak boleh menjudgment dia. Karena dia kan seorang ustadz. Kita nggak boleh mencemooh ustadz. Walaupun bagaimana, itu nanti urusan dia. Kalau salah mah benar sama Allah, bukan sama kita. Gitu. Makanya kita perlu banyak belajar, perlu memperkaya diri supaya kita jadi banyak wawasan. Kira-kira gitu, Bu Sri. Oke, jadi intinya kita memperkaya diri dan edukasinya seperti itu ya ke anak kita. Baik. Yes, insya Allah, Bu. Banyak. Insya Allah, Bu. Silakan. Nah, ini silakan. Masih panjang kok sampai jam 4. Silakan Bapak Ibu mau nanya. Ini bukan kuliah ya Mas saya ya Bapak Ibu, bukan kuliah, bukan, saya cuman men-sharing sesuatu sesuai pengalaman saya. Jadi jangan dianggap wah Pak dosen, saya bukan Pak dosen lagi. Silakan Ibu Lili, silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Coach. Tadi kembali ke cara mengarahkan anak tentang tanggung jawab, keberanian, dan disiplin. Itu tentunya dari kecil ya. Iya Bu, benar. Tentang impian dan cita-cita yang saya tanyakan, kadang-kadang anak umur SMP belum punya cita-cita gitu ya, arahnya kemana, dan berubah-ubah, bahkan dia sampai mau mengisi pilihan untuk kuliah itu masih bingung, berubah, kadang ngelihat temannya gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana mengarahkan, atau kita boleh nggak intervensi, kita lihat anak ini bakatnya ke sini, terus boleh nggak kita memberikan masukan juga gitu. Seandainya dia kita lihat hanya karena kawannya masuk itu yang banyak, dia milih fakultas yang itu gitu. Itu pertanyaannya Coach. Bagaimana Ibu Lili caranya gitu. Ya gini Bu Lili, ini pengalaman saya ya Bu. Jadi waktu anak saya bicara anak saya, dia mau jurusan ini Pak. Dia mau ke bidang ini Pak. Saya ajak Bu, saya ajak ngelihat fakultasnya. Saya ajak ngelihat tempatnya. Saya ajak ke teman saya yang memang ilmunya seperti apa yang dia mau untuk dia ngobrol. Ya, sehingga saya bikin sebuah situasi untuk dia mengetahui realnya. Jangan dengar dari temannya. Kamu lihat di sini. Nih, Papa dapat ilmu ini, buku ini, silakan baca, nanti kita diskusi. Jadi, itu yang saya bilang value, Bu Lili. Value itu nggak bisa kita ceritain. Dia harus kita libatkan. Makanya kalau dia kecil, masih SMP, siapa yang menjadi figur dia di keluarga dan dia lihat, "Mah, Om itu hebat ya, Mah." Ya udah, coba kamu sana main ke kantor Om. Lihat sana Om kamu itu ngapain. Coba kamu nginep sama Om kamu sehingga kamu bisa bicara. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Sehingga mereka tahu apa yang mereka pilih itu benar-benar yang mereka dengar dari orang yang mengalaminya langsung. Sehingga yang namanya value itu harus engage. Engage itu terlibat. Jadi dia terlibat, dia mengetahui dan dia paham dan dia akan merasa benar Pak, ini yang saya inginkan Pak. Jadi saya menunggu jawaban dari dia. Kadang-kadang kita orang tua juga agak nggak paham nih kok maunya aneh gitu ya Bu. Maunya kok aneh gitu ya. Mungkin kitanya juga cari teman kita atau siapapun sahabat kita yang seperti apa yang dia mau untuk kita juga ngobrol gitu loh. Sampai kayak saya waktu itu anak saya ingin masuk ke bidang lingkungan. Saya ngobrol sama teman saya yang memang ahli lingkungan, saya tanya. Dan ternyata anggapan saya terhadap lingkungan itu berbeda dengan kondisi yang terjadi sekarang. Makanya akhirnya saya support. Cuman saya support kepada anak saya untuk memang masuk di bidang lingkungannya, tapi saya siapin untuk dia siap juga fondasi yang kuat untuk dia benar-benar bisa mendapatkan impian dia dari bidang yang dia suka. Gitu loh, Bu. Jadi memang ini PR kita nih. Figur, ajak. Ayo, kamu kan sukanya ini. Ayo Ibu ajak ke ini. Nah, lihat sana. Kamu lihat tuh orang yang memang kamu suka. Coba tanya, nggak apa-apa. Ya. Terus kita ajak juga kepada orang yang gagal. Nggak apa-apa dia tanya, kenapa gagal? Karena gagal dan berhasilnya seseorang bukan karena bidang yang dia pilih, tapi karena karakter orang tersebut sebenarnya, Bu. Itu yang menjadi paling besar utamanya dibanding bidangnya. Gitu. Nah, gitu kira-kira, Bu. Silakan yang lain. Kasih. Ya, Bu Lili, mudah-mudahan membantu. Silakan.
Ini karena banyak ibu-ibu yang nanya, ibu-ibu terus ya, bapak-bapak nih nggak kedengeran nanya nih. Pak Geti, Bu Neng, mohon izin saya selak sebentar. Ya, Mohon silakan, izin Bu. mengenalkan di sini telah hadir Ibu Ketua Dharma Wanita BPKP, Ibu Felidia Yusuf Ateh. Kemudian ada juga teman-teman saya dari alumni SMA 11 Bulungan. Oh, iya. Tadi Bu Eka udah. Jadi ya, Bu. hari ini alhamdulillah ya nggak banyak sih komunitasnya karena nggak sempat nyebar banyak. Itu selain IKPTM, Ikatan Keluargaan Penggerak Tenaga Mahasiswa, Dolanan Jaya Kusuma, ya itu tadi dari BPKP tidak banyak, kemudian juga dari alumni SMA 11. Mungkin kami persilahkan Bu Ateh untuk ini menyapa sejenak, mengenalkan diri. Mungkin nanti di Dharma Wanita Persatuan BPKP mungkin kita juga Pak Mas Giti bisa berbagi ya. Silakan, Bu. Untuk berbagai tema. Silakan Bu Ateh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Bapak, Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa menambah ilmu lagi di sini ya Pak ya. Terima kasih, baru masuk ini. Ya, kebetulan. Terima kasih Bu Nuri sekali lagi, terima kasih Bu Nuri. Sama-sama. Kebetulan putri beliau emang generasi milenial ya. Masih kuliah, ya, betul, Bu. Masih kuliah dan SMA ya Bu ya. Jadi makanya Ibu sempat menyempatkan diri nengok di sini. Betul, Silakan. Bu, betul. Terima kasih pada rekan saya. Oh ya, tadi lupa ada Kak Hari dari Dr. Hari dari Titian Komunikasi masih bergabung. Nanti kita terus berkolaborasi. Ya. Insya Allah. Ya, silahkan. Nanti teman-teman ya, adik semua. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi, Bapak Ibu. Silakan. Silakan mau nanya lagi. Baik, Coach, ada yang bertanya, Coach. Ada yang bertanya dari Ibu Redo. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan di rumah mengenai kebutuhan personal tentang tentang cara belajar dan imajinasi mengembangkan tantangan zaman sekarang ini, Coach. Oke. Nah, ini agak meluas sedikit kepada apa yang harus disiapkan oleh anak kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi gini. Sebentar, saya unpin dulu. Oke, jadi pada saat menumbuhkan bagaimana dia mau belajar, bagaimana pola mereka itu benar-benar serius belajar, gitu ya. Pastikan anak kita itu sudah memiliki impian atau tujuan sehingga dia menjadi subjek yang akan mempersiapkan dirinya menuju impian tersebut. Walaupun dia masih SMP, walaupun dia SD pun mungkin bisa gitu ya. Dan anak-anak ini harus punya figur. Karena kalau saya belajar tentang psikologikal gitu ya, anak umur 0 sampai 7 tahun ini masa imprint, ya umur 7 sampai 14 tahun ini masa modeling, di mana Anda harus paham banget siapa yang lagi dimodelin oleh anak Anda di antara umur 7 sampai 14. Di atas umur 14 sampai umur 19 gitu ya, itu dia masa yang namanya sosialisasi Bapak Ibu. Setelah 19 atau 20-an itu sudah masa bisnis persona. Jadi pastikan pada saat anak-anak ini di masa modeling, dia mendapatkan kebanggaan buat dirinya. Dia anak yang pintar, dia anak yang aktif olahraga, dia anak yang bisa musik, anak yang bisa seni tari atau apapun. Dapatkan identitas itu buat dirinya sehingga value-nya muncul. Olahraga, musik, seni, itu semua membentuk karakter diri sebenarnya. Jangan fokus kepada konten olahraganya. Tapi dengan olahraga, dia berhasil membuat sportivitas dirinya. Karena dia harus mengakui kekalahan dari orang lain. Dia harus mengakui orang lain lebih pinter, lebih hebat, lebih kreatif dari dia. Ini masa pelajaran di umur 7-14 modeling. Begitu umur 14 sampai 21, masa 19 ini ya, ini masa sosialisasi, itu adalah bagaimana dia menerapkan apa yang dia dapat ini untuk bermanfaat buat orang lain. Sehingga benar-benar dia bisa merasa berharga, bisa merasa
berguna buat orang di sekitarnya. Ini yang kita perlu selalu berada di samping mereka untuk hal ini, Bapak Ibu. Ya, kamu kan sudah bisa musik, ayo dong, kamu tampil di acara teman-teman kamu. Itu membuat dia berani. Dan begitu berani, teman-temannya suka, dia merasa punya kebanggaan. Alhamdulillah. Teman saya mengingat saya karena saya punya aktivitas, karena saya mengerti tentang bagaimana bermanfaat buat mereka. Jadi hal-hal seperti ini nih yang benar-benar harus ya Bapak Ibu pahami bagaimana membentuk anak ini sehingga belajar itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita sebagai ibu menyuruh dia belajar supaya dapat nilai bagus. Nilai bagus itu nggak kelihatan nanti pada saat mereka bekerja. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak saya, jadilah anak yang bermanfaat, nak. Jadilah anak-anak yang bisa berbakti kepada lingkungan, mengabdi pada lingkungan sehingga kamu bermanfaat. Insya Allah kamu jadi anak yang pinter, nak. Itu aja. Dan alhamdulillah mereka nggak pernah disuruh belajar, mereka belajar sendiri. Mereka tidak suruh berlatih karena mereka seorang atlet, mereka berlatih sendiri. Sehingga mereka punya kebanggaan itu dari mereka muda. Dan mereka punya dokumentasi dari mereka kecil. Saya memfoto anak saya dari kegiatan dia di SD, di TK, di SD, SMP, SMA, semuanya terdokumentasi dengan baik di hard disk komputer saya, Bapak Ibu. Ibu bisa tanya sama saya, tahun 2015 anak saya ngapain aja, saya kemana aja, fotonya ada. Bulannya, tahunnya, kegiatannya. Itu saya dokumentasiin. Sehingga itu berguna buat apa? Berguna buat dia juga akan lupa, tapi begitu ada filmnya, begitu ada videonya, begitu ada fotonya, dia merasa, oh aku dulu pernah ini Pak ya. Yes, kamu pernah ini. Kenapa kamu jadi mundur lagi? Kenapa kamu sekarang udah dewasa marah kamu jadi takut? Dulu kamu pemberani loh. Nah, itu akan membuat stimulasi kepada dia, membuat pemicu kepada dia untuk dia tetap berada di koridor itu. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu, karena ini pengalaman saya, dan alhamdulillah insya Allah semua ada di tracknya karena kita menjaga. Ini kita tugasnya orang tua ini menjaga, mendampingi mereka untuk mereka mencapai impian mereka. Ya, ini yang berat. Tapi zaman seperti sekarang ada teknologi, ada media informasi yang lengkap, mudah. Ya, kemanapun anak saya pergi, saya bisa pantau dari handphone saya. Apa yang dia lakukan, saya bisa pantau. Itu semuanya bisa kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Ya, karena semuanya teknologi. Tapi bukan berarti mereka merasa dibatasi, enggak. Mereka saya minta untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan. Kira-kira gitu, Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab sehingga kita bisa terus mendampingi anak kita sehingga mencapai impiannya nih. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini kalau ngobrol sama saya bisa sampai pagi Bapak Ibu. Saya senang ngobrol soalnya senang diskusi gitu ya. Saya terbuka, Bapak Ibu undang saya silakan untuk bicara di komunitas apa. Cuman tinggal mengatur waktunya aja. Saya share. Alhamdulillah tahun ini saya dampingi 3 kementerian, Kemenparekraf, Kemenristek sama Kemenkop dengan BRI punya program dan insya Allah akan ada nanti di 544 kabupaten di Indonesia. Insya Allah. Tapi semuanya online Bapak Ibu. Ini sangat ini banget gitu ya. Luar biasa pandemi itu sebenarnya banyak opportunity gitu. Ya, saya di rumah cuman ke kamar mandi, ke kamar, ke ruang kerja saya, bolak-balik di situ aja, mungkin udah 2 kilo sehari, jalannya mondar-mandir di situ aja. Masih takut untuk keluar. Silakan, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini luar biasa nih hari ini, tadi saya lihat sampai 45 orang. Ya, ini luar biasa, Ibu Nuri. Mudah-mudahan acara-acara kita bisa terus rame seperti ini dan kita terus membagi sesuatu sehingga sharing saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Nanti ada videonya Bapak Ibu yang baru gabung, videonya akan saya share nanti lewat Mbak Nuri atau Bu Neng, nanti akan di-share kepada siapapun gitu. Dan kalau mau lihat tulisan-tulisan saya ada di coachmargeti.com gitu, Bapak Ibu. Ada tulisan saya, video saya di YouTube Margeti Herwin. Atau searching aja di Google Margeti, T-nya 2, Y, ya, itu ada video-video tentang bisnis, tentang kehidupan. Gitu. Silakan, ada yang mau tanya lagi, silakan Bapak Ibu. Ayo Coach. Silakan Bu Ade. Nah, ini Bu Ade dari tadi nih, udah gemes pengen nanya nih. Silakan Bu Ade. Terima kasih, saya cuma mau sharing aja. Silakan Bu. Kebetulan anak saya sudah besar-besar, ada yang sudah menikah.
Lalu yang saya mau sampaikan di sini, pada waktu mereka kecil, kami tinggal di Bontang di Pupuk Kaltim kebetulan. Oh, oke. Jadi semua sudah tertata rapih, sekolah dijemput bis, les diantar jemput oleh apa namanya sekolahan. Jadi kami memang zona aman pada waktu anak-anak masih kecil. Sehingga begitu tiba di Jakarta, mereka tidak kaget karena memang tiap tahun kami pulang untuk cuti. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya, pada waktu mereka kecil, mereka mau mengambil keputusan untuk mengambil jurusan itu, jujur saya sebagai orang tua tidak berani untuk ikut memutuskan karena saya sendiri takut salah. Saya sendiri agak kurang ilmu karena memang belum ada seperti sekarang internet dan sebagainya, sehingga saya hanya seperti mengikuti aja mau anak apa gitu. Begitu mereka mengambil keputusan, kebetulan anak saya mengambil IT programmer di BINUS, bagian games. Saya sendiri waktu itu agak bingung, programmer games buat apa gitu kan. Tapi jujur saya tidak berani untuk bilang jangan, karena itu adalah keputusannya dia. Begitu juga dia main musik, dia bilang saya mau sekolah di Amerika, mau di Berkeley ya, Berkeley ya. Waduh, saya bilang mau jadi apa gitu. Tapi saya mengalir aja, Coach. Kamu mau apa silakan. Ternyata untuk sekarang itu semua bermanfaat. Musiknya kebetulan kami dari Kristiani, musiknya itu bisa dipakai untuk mereka bermain musik di gereja. Dan saya bersyukur sekali karena anak muda sekarang itu banyak yang nongkrong di kafe, dia komitmen dengan Tuhannya untuk dia tetap on the track. Jadi kalau umpamanya diajak kemanapun, kalau memang itu untuk melayani, dia tetap melayani. Itu menjadi suatu kebanggaan saya juga. Walaupun sebenarnya saya tadinya, ini mau kemana sih anak saya ini jalannya? Gitu. Tapi berjalannya waktu saya ikuti dan saya bimbing dengan silent, jadi tidak banyak ngomong. Begitu juga dengan anak saya yang satu lagi perempuan, dia kebetulan sekolah di hukum. Sekarang juga ya alhamdulillah dengan pekerjaannya itu dia merasa nyaman. Dan pada waktu mengambil sekolah pun, memilih sekolah pun, saya tuh gemeter karena di injury time dia tanya, Mama, saya diterima di UI di ekonomi sama di hukum sama di LBH. Yang mana buat saya, katanya gitu. Saya bilang saya nggak bisa ngomong mau yang mana yang ini, cuman saya hanya bisa mengatakan kamu bukan orang meja, kamu adalah orang lapangan. Kamu harus ingat kamu orang lapangan karena kamu seperti Mama tukang jalan, gitu kan? Seneng ngurusin orang tukang jalan. Terus aku ngambil hukum ya, katanya gitu. Oke, ambil hukum, tapi kamu komitmen ya, karena memang dari dulu saya itu kalau anak-anak moles itu mintanya itu sampai ngemis-ngemis karena apa? Saya nggak mau semuanya di tengah jalan. Seperti bahasa Inggris saya nggak mau cuman level 1, level 2, harus sampai tamat. Begitu juga berenang, mereka minta berenang harus sampai juara, akhirnya semuanya dapat gitu. Karena memang saya nggak mau setengah-setengah gitu. Saya bilang saya capek kalau cuma setengah-setengah ngajar, nganter-nganternya capek, saya bilang gitu. Akhirnya semua selesai dengan baik gitu. Bahasa Inggris ya, ekstrakurikulernya juga begitu, pianonya juga begitu gitu. Tapi ternyata sekarang dia terlalu percaya diri yang tinggi. Nah, untuk kita masuk memberi masukan apa namanya motivasi itu, jadi seperti kayak setengah
setengah denger gitu loh coach. Karena dia bilang, saya kan udah begini, saya kan udah begini gitu. Tidak ngomong, tapi perkelakuannya kelihatan gitu coach. Karena anak saya memang takut sama saya, jadi mungkin nggak mau ngelawan ya. Jadi, cuman tindakannya itu kelihatan, mama ini loh, mama ini loh. Kadang kayak begini, mama dapat ilmu loh begini-begini. Itu kan ilmu belum tentu bisa diterapkan gitu. Jadi kayaknya apa? Nah, saya menjadi permasalahan saya bagaimana memotivasikan dengan orang yang percayanya tinggi, coach. Gitu. Iya. Okay. Percaya dirinya itu mungkin karena dia apa aja dia bisa dapatkan. Bisa dapat. Gitu. Iya. Ya, memang ini Bu Ade menarik ceritanya Bu Ade. Jadi Bapak Ibu, ada metodologinya yang membuat kita bisa membangun seseorang sukses. Yang pertama itu paling dasar adalah identitas. Kalau seseorang itu menemukan dirinya, dia mendapatkan identitas yang cocok buat dirinya, sehingga dia membangun tahap keduanya adalah value, nilai-nilai. Jadi menjadi seorang pejabat pemerintah, profesi atau identitas. Karena kalau identitas, dia akan menjaga jabatannya. Tapi kalau dia menjadi pejabat pemerintah, dia merasa profesi, bisa aja dia melakukan sesuai value-nya dia, bukan value-nya jabatan identitas itu. Ini bedanya antara identitas dan profesi. Jadi, kalau kita dapat amanah, ya, menjadi menteri, menjadi pejabat daerah, atau apapun yang dipercaya kepada kita, kita merasa itu profesi atau identitas. Karena kalau kita merasa itu profesi, udah deh, mulai deh kita berpikir bagaimana nih dapetin uang, bagaimana nih mendapatkan kekuasaan. Itu namanya profesi. Tapi kalau yang namanya kita mendapat amanah dan kita merasa itu identitas, kita akan membangun level 2-nya namanya value. Nilai-nilai yang lebih baik lagi. Nilai-nilai yang lebih luar biasa lagi. Baru di atas itu skill kita akan meningkat. Gitu ya. Belief system kita, keyakinan kita pada saat kita menjadi seorang pemimpin itu akan tumbuh. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa jadi pemimpin. Yang ada adalah orang itu ragu dan tidak percaya diri menjadi pemimpin. Saya balik kepada cerita Ibu Ade. Ibu Ade tanpa sadar telah membuat identitas yang kuat kepada anak-anak. Ya, sehingga anak-anak itu tumbuh dengan keputusannya sendiri dan dia membentuk value. Ya, dia membentuk value, skill-nya adalah yang dia lakukan adalah apa yang mendukung gitu ya, dia untuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, masalah overconfidence atau apapun yang dimiliki oleh seseorang itu nggak ada yang salah. Ya, kalau Bu Ade cerita tentang Coach Getty kepada anaknya Bu Ade, dia akan bilang, itu mah bisa-bisanya orang itu aja, Mam. Karena dia tidak ketemu saya. Value itu nggak bisa ditransfer. Value itu harus diserap langsung. Dia harus ketemu, tidak bisa diceritakan. Gitu. Sehingga orang tuh kalau diceritakan, dia tidak merasakan value yang original. Yang dia rasakan adalah cerita tentang value yang berpindah. Jadi energinya tuh nggak tertransfer. Makanya kalau kita bilang, anak kita lewatin teman kita. Bilangin dong sama anak ibu, dia tuh harus begini-begini. Itu nggak bakal kena. Kenapa nggak bakal kena? Nggak ada energi dari kita langsung. Jadi kalau kita mau ngasih tahu anak kita, jangan pakai mediasi, jangan pakai mediator, langsung. Salah dan benar kamu anak mami. Kalau kamu salah ya mami marahin. Kamu mungkin marah sama mami, tapi kamu kan tidak mungkin marahi orang tua kamu, tidak mungkin memusuhi orang tua kamu. Tapi kalau yang ngomong kepada kamu adalah teman kamu, kata dia adalah kata mami kamu akan marah sama teman kamu, gitu. Karena energinya beda. Nah, ini yang dinamakan satu kondisi bahwa mungkin Ibu Ade pengen cerita, ini bagus loh, kamu coba deh gini kan. Tapi satu kondisi ya tidak bisa tertransfer sama dari aslinya kalau kita jadi medianya. Makanya Bapak Ibu, saya bikin video, saya bikin audio, saya bikin Zoom seperti ini. Ini adalah bagaimana komunikasi berpindah secara visual, secara auditori, secara kinestetik Bapak Ibu. Karena 3 hal ini adalah informasi yang masuk ke diri kita lewat panca indera. Orang visual senangnya nonton video. Orang yang auditori senang dengar cerita radio, dia masuk kepada perintah auditori. Suara aja gitu ya, telepon atau apa gitu ya. Dan orang kinestetik,
itu bisa dapat informasi dari acara Zoom kayak gini, dia dapat kinestetik. Kenapa? Karena dia berketemu atau ikut seminar atau workshop. Itu yang dinamakan media transformasi kepada kita untuk menyampaikan value. Itu ada 3 saluran besar, secara visual, secara auditori, secara kinestetik Bapak Ibu, sehingga programming itu terjadi. Nah, yang namanya media komunikasi ini berbahaya. Orang itu bisa dicuci otaknya lewat 3 ini juga Bapak Ibu, sehingga ada bom bunuh diri lah, ada apa segala macam lah, dibilang radikal lah. Dia masuknya dari visual, dari auditori, dari kinestetik. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat, kita akan mudah percaya kepada kelompok tertentu. Karena kita nggak punya source yang kita cari. Kita nggak punya source yang kita pahami bahwa inilah yang benar. Jadi sebenarnya kenapa Allah kasih, Tuhan kita kasih mata kita 2 di depan Bapak Ibu. Dia tidak taruh di belakang, boleh aja. Tuhan taruh mata di belakang, boleh aja. Sehingga kalau kita jalan tuh mundur, boleh Bapak Ibu. Tapi ada pesan yang disampaikan pencipta kita, bahwa mata itu di depan. Artinya apa Bapak Ibu? Lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang melulu. Dan leher ini cuman bisa nengok 90 derajat ke kiri, nengok 90 derajat ke kanan. Artinya apa? Nggak usah terlalu banyak nengok ke belakang. Lihat aja sejajar kamu di kanan, sejajar kamu di kiri, sehingga kamu bisa jalan maju. Itu pesan. Kenapa dia kasih kuping di kiri dan di kanan Bapak Ibu? Boleh nggak Tuhan kasih kuping di depan sama di belakang? Sehingga kalau ada orang ngomong di belakang kita, lu ngomongin gue lu. Nah, bisa kan gitu. Atau kita mau nanya sama orang, saya kurang dengar, coba Bu deketin Bu kupingnya gitu, karena dia adanya di jidat gitu ya. Bisa aja seperti itu. Tapi kenapa pesannya Allah menciptakan makhluk hidup punya kuping di kanan sama di kiri tubuhnya? Supaya kalau dengar yang kanan, dengar juga yang kiri. Sehingga adil menjadi manusia. Kenapa mata 2, kuping 2, mulut 1? Supaya banyak melihat, banyak mendengar, sedikit berbicara. Simple aja filosofi untuk hidup sukses Bapak Ibu. Jadi ini semua adalah hal yang Bapak Ibu bisa terapkan. Kenapa kamu dikasih mata 2, banyak melihat nak. Kenapa kamu dikasih kuping 2, banyak mendengar. Walaupun yang kamu dengar banyak salahnya, tapi kamu sudah dengar. Sedikitlah berbicara. Jangan banyak ngasih tahu orang, tapi banyaklah bertanya sehingga kamu banyak tahu hal lain. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Kebanyakan kali saya ngomongnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Izin, kalau Coach, ada 2 penanya, Coach. Izin, silakan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Coach. Silakan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Yang pertama dari Bapak Usman Widoyo Wibowo. Salam kenal, Coach. Gini pertanyaannya, karakter milenial ini nampak agak berbeda, sebagaimana tiap generasi punya karakter tersendiri-sendiri. Tetapi, apakah kita sebagai orang tua harus menuruti semua karakter milenial? Kira-kira karakter milenial yang mungkin kurang baik, bagaimana mengatasinya, Coach? Oke, gini. Yang kedua, Coach sekalian, yang terakhir, pertanyaan yang kedua dari Ibu Reno, kebutuhan personal 5.0 yaitu belajar, cara belajar, dan imajinasi. Adakah contoh, tip, atau cara dari Coach bagaimana menumbuhkannya di rumah? Oke. Demikian, Coach. Terima kasih. Saya jawab dulu yang Pak Osvan ya. Jadi, memang setiap generasi memiliki pemikiran yang berbeda, cara yang berbeda, tindakan yang berbeda, untuk aksi yang berbeda. Karena kita berkembang juga dipengaruhi oleh teknologi. Seperti tadi cerita saya ada industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai ke 5.0. Sebenarnya manusia itu mempunyai keinginan, kebutuhan yang tidak pernah berubah sepanjang waktu. Tapi cara dia ingin memenuhi keinginannya, cara dia ingin memenuhi kebutuhannya, itu berbeda setiap generasi karena mereka punya teknologi yang berbeda. Kenapa anak sekarang inginnya cepat-cepat aja? Karena semuanya instan. Makanya mereka lebih senang mie instan, Bu. Yang nggak pernah repot-repot untuk cari bumbu dulu untuk sekedar makan mie gitu. Ya, anak-anak kita ini generasi instan. Dia cepat melihat, dia cepat mendengar, dia belum siap dalam memahami semua informasi yang dia dapat secara cepat. Dia sibuk dengan TikTok. Bagi kita, TikTok itu apaan sih? Karena anak kita sekarang ini senang banyak orang yang peduli sama dia. Ya, senang banyak orang yang memperhatikan dia. Senang banyak orang yang kepo. Istilahnya kepo tuh pengen tahu tentang dia. Wah, itu senang banget. Jadi kalau anak sekarang update di Instagram, dia akan tunggu per menit berapa yang klik, Mam. Lihat nih, per menit berapa yang klik. Dia bangga. Kita tanya, untuk apa, Nak? Wah, senang aja. Karena itu akan menjadi kebanggaan anak-anak ini gitu. Jadi, sebenarnya
bagaimana orang tua menuruti, bukan menuruti, Bapak Ibu. Kalau karakter milenial, maksud dan tujuan itu sama dengan semua generasi yang ada. Tetapi kita menjadi facilitator di samping mereka supaya mereka tidak salah. Ya, mereka jago teknologi karena dari lahir sudah tahu tentang handphone. Bapak Ibu, kalau kita dulu, ya, anak kita dulu nangis, Bapak Ibu, kita kasih dot, Bapak Ibu. Anak kita sekarang, kalau anaknya nangis, dia kasih handphone. Diem itu anak dikasih handphone. Kita sampai bingung, itu cucu kamu kok dikasih handphone? Biar diem, mah. Lihat, dot sudah susah dicari di Indomaret, Bu. Dot susah. Tapi yang namanya charger handphone, itu di mana-mana ada. Sampai tukang sayur aja kadang-kadang jualan handphone. Jadi ini perubahan kondisi, perubahan teknologi kita. Sebagai generasi yang dianggap anak-anak kita, ibu ini kuno, ibu ini kolonial. Ibu punya wisdom. Ibu masih punya value. Kamu harus diskusi sama ibu. Memang ibu nggak ngerti tuh apa yang namanya YouTube tuh ibu nggak ngerti. Karena dulu cuman punya TVRI ibu untuk nonton sinetron. Ya, yang sekarang ibu nontonnya sinetron Korea. Senang ibu di depan TV, sinetron Korea. Kalau dulu itu cuman ada sinetronnya Lost Man di TVRI. Ya, jadi semua orang pemikiran zaman dulu itu diprogram sama TVRI punya pemikiran yang sama. Sekarang, wah, ratusan ribu sumber masuk kepada anak kita. Siapkanlah dia dengan wisdom, Bapak Ibu. Siapkanlah dia dengan kekuatan diri dia yang dia dapat dari keluarga. Nggak boleh dari mana-mana. Kalau Bapak Ibu titipkan anak Bapak Ibu di pesantren, atau titipkan di tempat lain, pastikan value yang diberikan oleh pesantren, value yang diberikan oleh dormitory tempat anak kita menginap dia sekolah, itu sama dengan value kita. Nggak gampang. Jangan sampai dia jadi orang lain. Kita harus siap untuk menjaga pengaruh-pengaruh itu, karena biar bagaimanapun dia akan kembali ke keluarga. Ini kira-kira tadi jawaban dari Pak Osvan. Jadi bukan bagus dan salah, itu adalah kondisi perkembangan zaman yang kita harus benar-benar bisa bicara sama dia. Kira-kira Bapak ini sekarang gayanya milenial ya? Iya, karena Bapak sekarang udah pakai celana jeans gitu kan. Udah pakai baju yang trendy. Kenapa? Karena apa yang kamu tonton, Bapak juga tonton, Nak. Itu kemarin Bapak tonton tuh yang di YouTube, yang kamu tonton itu. Jadi kita nggak ketinggalan zaman istilahnya Bapak Ibu. Mungkin kita ketinggalan umur, ketinggalan media, tapi kita ini wisdom gitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Pak Osvan. Mudah-mudahan kejawab ya Pak. Jadi bukan kurang baik atau baik, tapi kita paskan cocok atau tidak cocok sehingga kita banyak diskusi sama dia sehingga dia tidak salah jalan. Nah, tadi pertanyaan contoh bagaimana menumbuhkan imajinasi dan belajar. Jadi sekarang ini kan sebenarnya orang tua ini jadi lebih dekat sama anaknya karena anaknya nggak pernah keluar, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa tahu sekarang sikap anak kita kok seperti ini ya. Selama ini dia selalu di luar. Ya, selama ini kita nggak pernah tahu, tapi sekarang dia belajar di rumah, dia berinteraksi sama kita. Mungkin kalau dia ketemu kita, omongan kita selalu nasihat dan mengomongkan dia nggak mau ketemu kita, Bapak Ibu. Karena selalu dinasehatin. Setiap ketemu Mami, saya selalu dinasehatin. Selalu ditanya hal-hal yang membuat saya nggak nyaman. Coba jadi teman sama dia. Gimana kamu hari ini belajarnya? Coba cerita dong sama Mami. Mami nggak bakal ngerti lah kalau aku cerita. Ya kalau kamu nggak pernah cerita, bagaimana Mami bisa ngerti? Kalau kamu cerita sekali sama Mami, mungkin Mami nggak ngerti. Kamu cerita 2 kali, 3 kali, mungkin Mami agak mengerti. Kamu sering kasih tahu sama Mami, baru Mami mengerti. Kan kamu belajar juga begitu. Sehingga dia mempelajari bahwa ada hal-hal baik yang memang harus selalu dijaga, sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Cara belajar milenial, kita jadi tahu, Bu. Nah, sering-sering Ibu ikut sama Bapak di sini ikut Zoom. Jadi Ibu juga ngerti. Wah, saya ikut Zoom. Wah, saya juga ngerti tuh Zoom. Kamu nggak ngerti kan yang didapat tadi Ibu ikut sama Coach Getty gitu. Seenggaknya Bapak Ibu bisa sombong sedikit lah gitu ya, karena tadi ilmunya dapat lumayan baru gitu. Oke, Bapak Ibu, nggak terasa 2 jam dengan saya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung gitu ya. Saya terbuka kok Bapak Ibu. Saya terbuka untuk Bapak Ibu menghubungi saya gitu ya. Saya kasih channel saya ya, mungkin yang baru belum tahu, ini saya share sebentar. Kalau mau menghubungi telepon atau menghubungi WA, saya terbuka untuk hal itu. Sehingga Bapak Ibu bisa bertanya, mungkin karena memang waktunya nggak cukup, ya. Terus nanti juga kalau misalnya mau materi tentang seminar ini, saya bisa kasih videonya, nanti saya masukin ke YouTube, saya kasih linknya, ya. Dan ini pasti bermanfaat, insya Allah bermanfaat, karena ya, jadi ini ada Twitter saya, ada Facebook Margety Herwin, ada Instagram Coach Getty, ya. Terus ini ada nomor WA saya ya Bu, ya silakan WA kapanpun, ya. Terus ada email saya ada banyak, ada margety@yahoo, ada margety@gmail, ada coachmargety@gmail, ya. Terus saya ada YouTube, kalau mau dapetin video-video saya selalu update video di Margety Herwin, YouTube-nya searching aja, atau di LinkedIn Margety Herwin. Terus kalau Bapak Ibu bingung, ya satu simpel ini aja, bisa download Smart Business Coach aplikasi, ada di handphone Bapak Ibu. Nanti tinggal registrasi, saya accept gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa terima full akses dari video, artikel, ya, terus acara-acara event saya kapan aja, tinggal buka handphone, ya. Sama seperti GoPay, jangan GoPay aja yang di-download Bu, karena belanja online mulu dengan Gojek gitu kan, sampai tukang Gojek bilang, ibu lagi gitu, tukang Gojeknya nganterin barang, nih ibu belanja mulu di rumah gitu. Ya, oke, Bapak Ibu, so mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat satu hal, saya juga dapat banyak dari pertanyaan Bapak Ibu, dan nanti ini videonya ada, saya kembalikan ke Ibu Neng. Silakan Bu Neng untuk ditutup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach materinya, penjelasannya. Terima kasih. Juga tentu utamanya penyelenggara utama acara ini adalah Bapak Ibu dari IKPTM, Ikatan Kekeluargaan Pengerahan Tenaga Mahasiswa, tidak hanya yang dari Komisariat Jakarta, tapi dari seluruh Indonesia, ya bukan seluruh Indonesia ya, kami adanya kalau pusat ketuanya sekarang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, kami ada di provinsi di Jawa saja ya, Pak Getty ya. IKPTM-nya Prof. Anang, ini ada Prof. Anang di sini masih, Prof. Anang. Monggo Prof. Anang, silahkan memberi penutup. Penutup bukan pengantar. Silakan Prof. Anang. Prof. Anang nih. Silakan Prof. Anang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih sore hari ini, siang sampai sore hari ini bisa ikut belajar, ya. Belajar dari sharing ilmu pengetahuan dan pengalamannya Mas Getty. Seperti ini, kalau di IKPTM ya kami biasa manggil Mas, gitu ya. Ya intinya saya berterima kasih dan mungkin nanti lain waktu barangkali juga bisa mengikuti kembali event-event berikutnya, bisa belajar lebih banyak lagi. Saya kira itu dari saya dan terima kasih pada Mbak Nuri. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.